Kegunaan dari aplikasi SIG. Kegunaan dari aplikasi SIG yaitu bisa digunakan dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang sumber daya alam, kemudian bisa digunakan dalam bidang perencanaan, kemudian bisa digunakan dalam bidang perpajakan, kemudian bisa digunakan dalam bidang ekonomi bisnis, dan bisa digunakan dalam bidang pendidikan. Nah, kegunaan aplikasi SIG ini dalam bidang sumber daya alam yaitu bisa menentukan kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, dan bisa menentukan perencanaan tata guna tanah. Kemudian kegunaan aplikasi SIG dalam bidang perencanaan yaitu terkait perencanaan permukiman, transmigrasi, tata ruang wilayah. Kemudian kegunaan dalam bidang perpajakan. Kegunaan aplikasi SIG dalam bidang perpajakan yaitu terkait dengan data, posisi, ruang, dan masa berlaku. Kemudian kegunaan aplikasi SIG dalam bidang ekonomi bisnis yaitu dapat menentukan lokasi mesin ATM, kantor cabang, gudang, dan showroom. Kemudian kegunaan dalam bidang pendidikan yaitu aplikasi SIG ini berguna untuk ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi atau Geographic Information System atau GIS merupakan suatu sistem yang berbasis komputer yang dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial atau bereferensi dengan keruangan. Sistem ini mengcapture atau mengecek, mengintegrasikan, memanipulasi, atau menganalisa dan menampilkan data yang secara spasial dengan mereferensikan kepada kondisi bumi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pengertian media pembelajaran geografi. Media pembelajaran geografi adalah ilmu yang mempelajari perencanaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkaran, kewilayahan, dan keuangan. Materi pokok tersebut mendekatkan siswa dengan istilah kelingkungan, kewilayahan, serta keruangan. Kandungan materi geografi mempunyai beban berat dalam menumbuhkan kesadaran kepada siswa untuk mencintai lingkungan dalam sistem pembelajaran informasi SIG diidentifikasi menjadi 3 bentuk. 1. Sistem informasi menjadi salah satu pokok bahasa yang tentu saja ditekankan adalah pada mengajar atau belajar tentang aplikasi sistem informasi geografis. Yang kedua itu dalam menggunakan aplikasi SIG untuk pembelajaran yang biasa dikenal dengan Types of Learning about GIS. Yang ketiga itu menggunakan aplikasi sistem informasi geografis atau SIG untuk mengajar detect with the GIS. Terima kasih. Ya, jadi yang selanjutnya pada bagian D atau terakhir tentang subsistem informasi geografis. Seperti yang dijelaskan dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwasanya subsistem informasi geografis terdiri atas 4, yakni data input, data output, ketiga data manajemen, dan terakhir yakni data manipulasi atau analisis. Jadi data input merupakan subsistem dalam sistem informasi geografis yang berguna untuk menyiapkan dan mengumpulkan data spasial dari berbagai sumber. Kemudian data output. Nah, data output ini atau sering disebut data subsistem keluaran, yakni merupakan subsistem dalam sistem informasi geografis yang berguna untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran sebagai seluruh basis data. Kemudian data manajemen. Nah, data manajemen ini merupakan subsistem dalam sistem informasi geografis yang berguna untuk
mengorganisasikan data spasial ke dalam sebuah sistem basis data. Dan yang terakhir yakni subsistem manipulasi atau analisis. Nah, subsistem manipulasi atau analisis ini merupakan subsistem informasi geografis yang berfungsi untuk menentukan informasi yang dapat dihasilkan dalam sistem informasi geografis dan melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Setelah beberapa pemaparan materi dari kami yakni kelompok 1. Untuk itu terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.